Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Suara azan subuh menggema samar dari kejauhan. Di sebuah rumah besar yang terletak agak jauh dari pemukiman, seorang lelaki tua duduk mematung di kursi rotannya. Matanya sayu, menatap kosong ke arah halaman yang diselimuti kabut tipis. Tangannya gemetar, menggenggam tasbih yang tak pernah benar-benar ia gunakan. Di dalam hatinya, hanya satu hal yang terus membayangi, penyesalan. Namanya Pak Wiryo. Dulu dia adalah petani biasa, hidup pas-pasan bersama istrinya dan satu anak lelaki. Kini dia dikenal sebagai pemilik tanah terbanyak di desa, memiliki pabrik beras, toko bangunan, dan beberapa kontrakan. Tapi tak ada satupun tetangga yang ingin dekat dengannya. Sebab mereka tahu, semua kekayaan itu berasal dari pesugihan. 30 tahun lalu, hidup Pak Wiryo sangat sulit. Sawahnya kerap gagal panen, anak semata wayangnya, Adi, sakit keras dan butuh biaya besar. Desakan demi desakan membuat Pak Wiryo putus asa. Malam itu, dia pergi ke Gunung Kemukus, tempat yang dikenal angker dan sering jadi lokasi pesugihan. Di tengah malam buta, ditemani kabut dan bau kemenyan, ia bertemu sosok berjubah hitam dengan wajah samar. Sosok itu tak berbicara, hanya menyerahkan sebuah kendi tanah liat dan sebilah keris kecil. Jika kau ingin kaya, beri makan padaku tiap malam Selasa Kliwon. Jangan pernah lalai, dan jangan tanya apa yang kubawa darimu sebagai bayaran. Pak Wiryo menyanggupi. Ia pulang membawa kendi itu, dan mulai melakukan ritual dengan darah ayam hitam setiap Selasa Kliwon. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Sawahnya subur, panen melimpah, uang datang dari berbagai arah. Tapi setiap kali ia selesai melakukan ritual, ia merasakan tubuhnya semakin lemah dan anaknya, yang tadinya sembuh, kembali sering sakit. Ketika Adi berusia 18 tahun, ia ditemukan tewas tergantung di pohon asem tua di belakang rumah. Tubuhnya pucat, matanya terbuka, dan di lehernya tergantung kendi tanah liat yang selalu digunakan Pak Wiryo dalam ritual pesugihan. Istrinya, Bu Sumarni, histeris hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Pak Wiryo mencoba berhenti melakukan ritual. Tapi malam setelah ia mangkir, rumahnya dipenuhi suara-suara tangisan. Kandang ayam terbakar sendiri. Ia mendapati bekas cakar dan darah di seluruh tembok rumah. Sosok berjubah itu muncul dalam mimpi, wajahnya lebih jelas, penuh luka dan mata merah menyala. Kau ingkar, maka tumbal berikutnya akan kuambil tanpa izin. Setiap Selasa Kliwon, satu demi satu orang yang dekat dengan Pak Wiryo meninggal. Saudaranya, keponakannya, bahkan pekerjanya. Semua tewas dengan cara mengerikan, terbakar hidup-hidup, tertabrak kereta tanpa sebab, atau tenggelam dalam bak mandi sendiri. Kini, di usianya yang tua, Pak Wiryo tinggal sendiri. Istrinya dirawat di rumah sakit jiwa, tidak mengenalnya lagi. Orang-orang takut mendekat. Setiap malam, suara tangisan dan langkah kaki terdengar dari loteng rumah. Kadang bayangan tinggi besar terlihat di sudut mata. Suatu malam, ia memutuskan menghentikan semuanya. Ia pergi ke Gunung Kemukus, membawa kendi dan keris yang dulu ia terima. Di puncak gunung, ia menyalakan api unggun dan membaca doa-doa yang ia pelajari dari seorang kiai di desa lain. Tapi sebelum doa selesai, angin kencang datang, dan suara dari kegelapan berteriak. Kau milikku, Wiryo. Jiwa dan ragamu kutulis dalam darah sejak pertama kali kau menyanggupi. Tak ada pertobatan untuk mereka yang sudah menukar keturunan dengan kekayaan. Tubuhnya terpental, matanya berdarah,
dan kendi itu meledak jadi abu. Pak Wiryo kembali dalam keadaan lumpuh. Kini, ia hanya bisa duduk dan menangis. Tak ada yang ingin menjenguknya. Setiap malam, ia mendengar suara anaknya memanggil, dan suara jeritan minta tolong dari korban-korban yang tumbang karena pesugihan. Ia menghabiskan hari-harinya menulis, berharap suatu saat seseorang membaca kisahnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi di malam Selasa Kliwon, bau darah dan kemenyan masih terus muncul di rumah tua itu. Beberapa warga mengatakan, jika lewat dekat rumah itu, mereka bisa mendengar suara bisikan. Aku menyesal, desa tempat Pak Wiryo tinggal kini lebih ramai. Tapi rumah itu tetap kosong. Banyak yang mengatakan, arwah Pak Wiryo masih terikat karena ia belum benar-benar lepas dari perjanjian. Dan kendi pesugihan yang dulu pecah, konon muncul kembali di tangan orang yang berani mencari pesugihan baru. Pesan terakhir yang ditulis Pak Wiryo, jangan pernah tergoda kaya mendadak, sebab setan tak pernah memberi secara cuma-cuma. Beberapa tahun setelah Pak Wiryo lumpuh, ia meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya ditemukan membusuk di kursi roda, dengan posisi tangan masih menggenggam tasbih. Namun anehnya, jasad itu tampak utuh selama 3 hari, tidak membusuk sedikit pun. Hanya setelah azan maghrib ketiga, barulah tubuhnya melepuh dan menghitam seperti terbakar dari dalam. Warga desa bersikeras untuk tidak memakamkannya di pemakaman umum. Mereka takut kutukan akan menular. Maka, ia dikubur di belakang rumahnya sendiri. Tapi setelah pemakaman itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Rumah peninggalannya tidak bisa dijual, walaupun ditawarkan dengan harga sangat murah. Setiap orang yang mencoba tinggal di sana mengalami hal-hal mengerikan, kerasukan, mimpi buruk yang sama, hingga kejadian bunuh diri mendadak. Salah satu cucunya, Rio, anak dari kakak almarhum Adi, yang merantau dari Jakarta, memutuskan untuk datang dan menempati rumah itu, meski sudah diperingatkan oleh warga sekitar. Rio tidak percaya hal mistis. Ia justru tertarik membuktikan bahwa semua hanya sugesti. Pada malam pertamanya, Rio sudah mengalami kejadian ganjil. Ia mendengar suara ketukan di lantai 2, padahal semua jendela dan pintu sudah dikunci. Ketika ia naik, tak ada siapapun. Namun di ujung tangga, ada sebuah kendi tanah liat yang tak dikenalnya, kendi yang persis seperti dalam cerita Pak Wiryo dulu. Ia membuang kendi itu ke sumur belakang. Tapi keesokan harinya, kendi itu kembali muncul di meja makan. Setiap malam, bau anyir darah dan kemenyan menyeruak. Lantai rumah kadang terasa seperti dipenuhi lumpur, dan ia mendengar suara desahan di kamar mandi. Saat bercermin, ia sering melihat bayangan lelaki tua dengan mata kosong berdiri di belakangnya. Puncaknya, ia bermimpi bertemu kakeknya yang duduk di kursi roda, wajahnya penuh ulat, kulitnya seperti daging terbakar. Sosok itu mengucapkan dengan suara berat, "Jangan teruskan, keluarlah dari rumah ini. Mereka akan memintamu jadi penerus. Aku sudah gagal melawan mereka." Rio terbangun dengan tubuh penuh bekas cakaran merah dan luka bakar ringan di punggungnya. Rio memanggil temannya, Indra, seorang pemburu urban legend dan konten kreator horor. Mereka melakukan live streaming dari dalam rumah. Tapi saat tengah malam, Indra mendadak kesurupan. Ia berbicara dengan suara perempuan tua, menyebut satu nama, Simbok Tunjung, dukun tua yang konon menjadi perantara pertama Pak Wiryo dengan makhluk halus. Pesugihan ini belum selesai. Tumbal masih kurang. Jiwa Rio harus dibayar karena garis darahnya berasal dari perjanjian itu. Rio yang panik mencoba pergi dari rumah, tapi setiap jalan keluar selalu membawanya kembali ke ruang tamu. Bahkan setelah melompat dari jendela, ia justru terjatuh kembali ke dalam kamar tidur. Rumah itu menjadi labirin gaib yang tak bisa ia tinggalkan. Pagi harinya, warga menemukan Indra tergeletak di depan rumah dengan kondisi mata membiru dan tangan terkepal erat. Sedangkan Rio menghilang. Rumah itu pun kembali kosong.
Kini rumah itu dikenal sebagai Rumah Pesugihan Wiryo. Banyak orang mencoba menelusurinya, tapi tak pernah ada yang bertahan lebih dari 1 malam. Yang berani datang melapor mengalami kejadian traumatis, melihat keris terbang, kendi berdarah, sosok wanita dengan mulut robek, dan suara anak kecil menangis di loteng. Seorang dukun dari luar kota mencoba menyegel rumah itu. Tapi malam setelah ia kembali, tubuhnya ditemukan di kamarnya, menggantung terbalik, dan darah menuliskan di dinding. "Jangan ganggu milik kami." Legenda mengatakan bahwa pesugihan seperti yang dilakukan Pak Wiryo tak pernah benar-benar berakhir. Iblis yang memberi kekayaan akan terus mencari pewaris darah dari pelaku awal. Bahkan jika tidak ada pewaris, ia akan mengincar siapapun yang tergoda masuk ke lingkaran rumah itu. Sampai hari ini, kendi tanah liat itu masih sering terlihat oleh orang yang cukup sensitif. Biasanya muncul di mimpi mereka, sebagai pertanda awal bahwa mereka telah dipilih untuk melanjutkan perjanjian. Dan suara lirih dari rumah kosong itu masih terdengar tiap Selasa Kliwon. Kekayaan, atau nyawa. Setelah hilang selama beberapa hari, Rio tiba-tiba muncul di pinggiran desa. Ia tampak kurus, lusuh, dan matanya kosong. Warga yang melihatnya mengira ia orang gila, tapi setelah diperiksa, tubuhnya tak menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi atau luka serius, meski ia mengaku sudah terjebak di rumah itu selama berbulan-bulan. Saat Rio kembali sadar, ia menceritakan apa yang dialaminya. Setelah mencoba kabur dari rumah, ia terhisap ke dalam cermin besar di kamar kakeknya. Di balik cermin itu, ia terperangkap di dunia lain, sebuah desa yang mirip dengan tempat tinggalnya, tapi semuanya tampak mati, berwarna abu-abu, dan dipenuhi arwah-arwah tanpa wajah. Setiap malam di dunia cermin, ia disiksa secara batin. Ia dipaksa melihat bagaimana kakeknya melakukan ritual pertama, menyembelih ayam hitam, mengorbankan kucing, hingga akhirnya memotong jarinya sendiri untuk menandatangani perjanjian darah. Ia juga menyaksikan ulang kematian Adi, ayahnya, yang ternyata bukan gantung diri, tapi ditenggelamkan paksa ke dalam kendi oleh sosok gaib sebagai pembayaran tumbal. Di sana pula, Rio bertemu Simbok Tunjung, arwah dukun pesugihan yang membisikkan bahwa darah Rio adalah kunci terakhir untuk menyempurnakan kontrak yang belum rampung. Jika Rio mati di dunia nyata, maka roh semua korban pesugihan akan dikunci di dunia cermin selamanya, menjadi milik iblis itu. Rio mencari bantuan dari seorang kiai sepuh bernama K.H. Asyari, yang dikenal mampu menghadapi ilmu hitam kelas tinggi. Kiai itu setuju membantu, dengan syarat rumah Pak Wiryo harus disucikan dengan upacara selama 3 malam berturut-turut, tanpa putus. Malam pertama, rumah itu mulai bergetar hebat. Dari loteng turun cairan darah segar. Dinding berubah menjadi kulit manusia yang berdenyut. Tapi Kiai Asyari tetap melanjutkan zikir dan membaca ayat-ayat pengusir jin. Malam kedua, kendi tanah liat muncul kembali, retak-retak dan mengeluarkan asap hitam. Kiai berkata, "Ini bukan kendi biasa. Ini penjara bagi jiwa-jiwa yang ditumbalkan." Rio diminta membuang kendi itu ke dalam sungai suci di luar desa. Tapi saat ia hendak pergi, wajah almarhum Adi muncul di cermin, menangis sambil berteriak. "Jangan percaya siapapun, Rio. Mereka ingin mengurungmu di sana selamanya." Rio menjadi ragu. Di luar rumah, Kiai Asyari memanggil-manggil namanya. Tapi suara lain muncul di belakang telinganya, lebih dalam dan dingin. "Buang kendi itu, dan semua penderitaan akan berakhir." Rio melempar kendi itu ke dalam api, bukan ke sungai. Keputusan itu adalah kesalahan fatal. Begitu kendi menyentuh api, rumah Pak Wiryo meledak dalam cahaya merah membara. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari tanah. Tanah di sekitar rumah itu retak, dan dari celahnya muncul tangan-tangan hangus yang mencoba meraih siapa saja. Kiai Asyari mencoba menyelamatkan Rio, tapi terhempas ke dinding. Tubuhnya menua puluhan tahun dalam sekejap, sebelum meleleh seperti lilin terbakar.
Rio terseret masuk ke dalam tanah oleh tangan-tangan gaib, diseret ke lubang besar berbentuk mulut dengan gigi dari keramik kendi. Ia berteriak minta tolong, tapi seluruh tubuhnya membatu pelan-pelan. Ia dikutuk menjadi kendi berikutnya. Ketika Adi berusia 18 tahun, ia ditemukan tewas tergantung di pohon asem tua di belakang rumah. Tubuhnya pucat, matanya terbuka, dan di lehernya tergantung kendi tanah liat yang selalu digunakan Pak Wiryo dalam ritual pesugihan. Istrinya, Bu Sumarni, histeris hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Pak Wiryo mencoba berhenti melakukan ritual. Tapi malam setelah ia mangkir, rumahnya dipenuhi suara-suara tangisan. Kandang ayam terbakar sendiri. Ia mendapati bekas cakar dan darah di seluruh tembok rumah. Sosok berjubah itu muncul dalam mimpi, wajahnya lebih jelas, penuh luka dan mata merah menyala. Kau ingkar, maka tumbal berikutnya akan kuambil tanpa izin. Setiap Selasa Kliwon, satu demi satu orang yang dekat dengan Pak Wiryo meninggal. Saudaranya, keponakannya, bahkan pekerjanya. Semua tewas dengan cara mengerikan, terbakar hidup-hidup, tertabrak kereta tanpa sebab, atau tenggelam dalam bak mandi sendiri. Kini, di usianya yang tua, Pak Wiryo tinggal sendiri. Istrinya dirawat di rumah sakit jiwa, tidak mengenalnya lagi. Orang-orang takut mendekat. Setiap malam, suara tangisan dan langkah kaki terdengar dari loteng rumah. Kadang bayangan tinggi besar terlihat di sudut mata. Suatu malam, ia memutuskan menghentikan semuanya. Ia pergi ke Gunung Kemukus, membawa kendi dan keris yang dulu ia terima. Di puncak gunung, ia menyalakan api unggun dan membaca doa-doa yang ia pelajari dari seorang kiai di desa lain. Tapi sebelum doa selesai, angin kencang datang, dan suara dari kegelapan berteriak. Kau milikku, Wiryo. Jiwa dan ragamu kutulis dalam darah sejak pertama kali kau menyanggupi. Tak ada pertobatan untuk mereka yang sudah menukar keturunan dengan kekayaan. Tubuhnya terpental, matanya berdarah, dan kendi itu meledak jadi abu.